Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzarul mauti faqala lahum Allahu mutu tsumma ahyahum. Inna Allaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha samii'un 'aliim. Man zalladhi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Alam taro ana ta ora ningali sira Muhammad. Istifham ta'jibin utawi dawuh alam taro itu istifham sing nekakno keajaiban, nekakno kekaguman, kegawaan. Wa taswiken lan dadekno bronto. Ilas tima imam maring ngrungokno perkara. Ba'dahu sause istifham. Ayan tahi ilmuka. Tegese supaya tutup. Intihaan. Yang tahi tegese supaya tutup apa ilmuka apa pengetahuan sira Muhammad. Almam tutup ngerti ilal lazina maring ceritane wong akeh. Kharaju kang padha metu sapa lazina. Metu min diarihim saking omah-omahe alladzina. Wa hum bi alladzina iku ulufun iku pirang-pirang ewu. Arba'atun iku 4.000, bagian riwayat darani 4.000. Au sama niatun utawa 8, au asyratun utawa 10. Au salasuna atau 30, au arba'una atau 40, au sab'una atau 70.000. Oleh lumayu hadral mauti krana wedi ning kematian. Maf'ulun lahu te dawa hadral mauti dadi maf'ul. Wa hum de alladzina iku kaum Bani Israil sange Bani Israil. Wa ko angkang tumiba apa ataun penyakit taun. Dibila dihim ana ing negarane Bani Israil. Fafarru mongko padha mlayu sapa Bani Israil. Faqala mongko dawuh lagu maring Bani Israil sapa Allah. Dawuh mutu mati sira kabeh. Karena Allah nitahno mati fama tu mongko padha mati sapa Bani Israil. Summa ahyahu mongko nuli maring gesang sapa Allah ing Bani Israil. Ba'da sama niati ayamin sause masa minggu berarti 8 dina au aksara tolu akeh. Doa nabiin kelawan dongane nabine Bani Israil. Pane fikil nabi fikil. Kasbil muhmalah wal qaf fikil. Wasikuni jak fikil. Fa'asu mongko padha urip sapa Bani Israil dahron ing umur setahun. Sawise sangka kejadian urip ulang iku urip setahun. Alaihim kang iku ing atase Bani Israil asharul mauti bekas kematian. Ya la yal basuna ora padha nganggo sapa Bani Israil sauban ing pakaian. Ila ada kecuali bali apa saub. Oleh bali kalkafni kaya dene kain kafan. Wastamarat lan dadi merus apa ikilah kejadian maksudnya asharul mauti niku fi asbabihim ing dalam anak-anake Bani Israil. Fi asbabihim dalam anak turune Bani Israil. Inna wa ta'ala wa ladu fatbene kene wong sindiani kehalan nasi ngatasi manusia. Wa min ulan setengah sange fadl ihya uha ite ngurutno mengkon-mengkon Bani Israil. Walakin asarona fi kalene daga kemeniko wa hum di asarona al-kufaru pura-pura wong kafir. Itulah suruna ora padha nyusuri sapa asar karuna. Wal qasdu de tujuan min zikri khabari haula sangking nyebut critane mengkon-mengkon Bani Israil. Utai tujuan itu tasjiul mukminina iku manekno to ngendelno pira-pira mukmin alal kita ing atase perang. Nak wong Bani Israil wis mati iso urip meneh itu berarti mati gak masalah. Walidha krono iki apa pangatasno sapa Allah ing atase dawuh wau alam taro ngatasno waqo tilufi sabilillah. Waqo tilulan wanyo perang sira kabeh sabilillah ing dalane Allah. Di ikla idini itu karena menangno agamane Allah. Wa alamulan ngerti ya sira kabeh ana wa ing satune Allah sami endah sing banget akwali kemaning pira-pira pengucap sira kabeh.
alimun kedhat sing pirsa bi ahwalikum kelawan keadaan-keadaan sira kabeh. Mulane fa'ini jadi iku mongko te Allah bakal males sira kabeh. Manggal lagi yukridu wa qardan. Mante sapa gawe kilaman, ampun salaman. Mante sapa gawe kilaman. Allah iki tegese wong yukridu kang utang sapa lagi Allah ing Allah. Di infaqi malihi klan infaqno dunyane man bisa bilillah ing dalam dalan Allah. Kordon klan pengutangan hasanah ingkang bagus. Di ayun fitahu gambarno nafakono sapa wong yu ing ikilah mal. Dinafakono lillahi krana Allah azza wa jalla. Anti bikolkin saking senengi ati. Fayudo ifahu mongkon nikel-nikel sapa wa ing man. Wafi kiraatin yudok ifahu. Wafi kiraatin yudok ifahu. Mongkon bakal nikel-nikel sapa wa ing man. Kita sedikit lantas yudok ifahu. Allah nikelna lagu maring man at-apan lan pirang-pirang tikelan kafirotan ing akeh. Min akhiran sanging tikelan 10 ila aksara maling sing duwe akeh. Mitab ini ating tinimbang 700 tikelan. Kama konci perkara saat ikang bakal teko kono. Wa uta wa yabidung kersop Allah, iki sing kersop Allah arizqa ing rezeki. Aman sanging wong ya salu kang ngersakno sapa wa ing man, ibtilaan perawan uji. Wayab tutulan jembarno sapa Allah taala wasiu, tegese jembarno sapa Allah taala liman mare wong ya salu kang ngersakno sapa wa ing man, imtihanan kelawan uji wa halim uji. Wa ilaihi lan maring Allah firjauna den dalane sira kabeh di akhirat ing dalem akhirat. Mulane fa'i jazikum mongko males sapa Allah kum ing sira kabeh di a'malikum kelawan ngamal-ngamal sira kabeh. Alam taron ningali sira ilal malai maring kelompok ain jamaah di tegese kelompok min Bani Israil saking Bani Israil. Minta di Musa sause generasi Musa. Minta di Musa sause kambute Nabi Musa. Ila kisotihim tegese maring ceritane Bani Israil wa khobarihim lan ceritane Bani Israil. Iqalu nalikane padha ngucap Bani Israil li nabi maring nabi lakum kedhe Bani Israil. Wa nabi ku Samuel, ku Nabi Samuel. Oleh ngucap ngene, aslana malikan nuqatil fi sabilillah. Kula aturi nugasno panjenengan, utawa ngutus panjenengan. Akim tegese jumenengno panjenengan nana maring kita. Jenengan jumenengno malikan ing siji raja. Kita pemimpin atau komandan. Nuqatil kang bakal perang kita mau sertane malik fi sabilillah ing dalem jalan Allah. Kenapa butuh pemimpin tanpa zimu engkang dadi urut utawa engkang dadi tersusun di sebab anane Malik. Apa kalimatuna, apa kalimah kita? Wa narji alam dadi merujuk kita ilahi maring Malik. Manane nek ana konflik ada rujukan. Kala dawuh sapa nabi dan nabi lan maring ikilah Bani Israil. Maksudnya nabi Bani Israil hal asaitum. Menawa sira kabeh dipatikan fatwal kafiran kata akhir. Ingkuti kalamun den wajibno ali tu ngatasi sira kabeh fal kita lu perang. Allah tu qali tu ngonang kowe ra perang sira kabeh. Utai dewa Allah tu qali khobar wa sadidu dari akhir. Wal istifamu tisifam tu takrir tawakku krana nakreno arpar pihak lan asa. Qalu padha jawab sapa Bani Israil wa ma lana Allah nuqatila fisabilillah. Wa ma ta'ala kedhe kita Allah nuqatila ing ora merangi kita fisabilillah ing dalam jalan Allah. Bahwa khususnya hal teman-teman den usir kita minci arina sing omah kita asna lan anak-anak kita. Bisa bihin sebab diboyongi abna, wakot bihim lan den patenone abna. Wakot fa'alan hal teman-teman nglakoni bihin kelawan ikhlas qadil abna. Jadi kita mengkono bihin ing Bani Israil. Waktu fa'alan teman-teman nglampahi bihin ing Bani Israil dari ka mengkono qabil abna. Wal ikhlas minad diyar. Sapa kaum jarut sapa kaum jarut. Lamani ati kese ora sing alang-alangi wujud ana kedhe kita menjusangi ikilah kita. Ma'a wujudi muqtadi sertane wujude barang sing natrafi kita. Kala dawuh sapa wa ta'ala falam ma kutifa alihi mulki salu tawalla. Monggo semangsane den wajibno ali ing ngatasi wong akeh apa kita lupa perang. Awalo mongko padha mengo sapa Bani Israil anju saking kitab. Wajibane lan padha jijik utawa padha cemen karo tani padha ajrit utawa padha wedinan sapa Bani Israil karo tani cemen padha jabanan mana cemen padha lan padha rawani sapa Bani Israil.
Illa qalilan kecuali wong sing sithik mungkin sange Bani Israil. Wa hum ta Bani Israil ku alladzina wong akeh abaru kang padha iso nglangkai sapa ladina. Gelem nglangkai an-nahra ing sungai. Maksudnya perang sampai mengarungi sungai lautan bergelem. Maaf kita semretane raja toleh. Kama kau sini perkara tak kita bakal teko apa mas. Wa ta'awal alimun tasbir sabi zalimina lan sing zalim kabeh. Pamujahihim mongko Allah bakal males ning zalimi. Wa ta'ala lan nyuwun sapa nabi kanjeng nabi. Ini ku Samuel nabi Bani Israil. Irsala malikin ing utus anane raja Malik. Irsala malikin ing kautuse anane raja. Raja sing cara nabi. Pak Jabar mongko nyembadani sapa Allahu ing nabi. Ila irsal ta maling nugas napa. Dan itu terang oleh. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazaral mauti faqara lahum wa mutu mahya. Tetes Quran itu sing jan Quran namung ayat-ayat Quran. Tafsir niku sepihak. Kadang tafsir itu yo ono dalile kadang yo sepihak. Iki kula terang kula kan iki. Sampeyan ora kaget nak nanti ngaji ning kitab-kitab gede atau bentuk kitab kejelasannya nek di hukum dasar ngaten iki. Misalnya kasus naruhan, palu sembang itu kena taun penyakit pagebluk. Niku zaman Kanjeng Nabi Muhammad Sugeng. Niku wonten aturan. Kalau daerah kamu ada penyakit pagebluk, jika kamu kadung di situ ya jangan keluar. Karena kematian di tangan Allah. Tapi nak ono ning situ ono pagebluk kowe jangan masuk situ. Kalau kamu tidak warga Allah. Niku aturan dasar ngadepi pagebluk. Tapi kemudian Bani Israel itu hukum yang Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, zaman Bani Israel niku riyen wonten pagebluk. Wonten pagebluk karena orang-orang Israel rasional niku terdominan. Ketika keluar saka daerah pagebluk, Allah juga malah diparingi mati mutu, terus paring napa? Mati. Jadi menghindar dari kematian, tapi tetap ditegir napa? Mati. Terus Pak Yahum ini pengiran wane, Bani Israel yang mati itu diparingi urip meneh. Diparingi urip meneh alasannya pengiran bibit-bibit Bani Israel dia bibit nubuwah. Kalau terang nama Bani Israel sendiri Quran maksudnya buat negara Israel tak niki nduk. Eling-eling wae Bani Israel disebut Quran maknane zuriyat Yakub. Zuriyat ini Yakub niku saged tiyang Madinah, saged tiyang Mekah, saged tiyang Madinah. Paham ya? Mulanya zaman Kanjeng Nabi Sugeng yang Madinah, nak nyeluk tiang-tiang Khaybar, tiang-tiang Madinah, dia Bani Israel. Quran itu kan turunnya di Mekah sama Madinah. Dan itu khitabnya ya tetap ya Bani Israel. Ya, paham? Kenapa ya Bani Israel? Karena orang-orang Madinah itu rata-rata turunannya Nabi Sinten Yakub. Kalau Israel yang sekarang nama negara, ya. Israel yang sekarang nama apa? Negara. Jadi kemana ini tahu? Wong Afrika Islam. Kok ning Israel? Iki jenenge warga apa? Israel kalau yang sekarang. Paham nggih? Wong Mekah manggon Israel jenenge bangsa apa? Israel. Jadi Israel yang sekarang itu nama negara. Jadi nak tepak ya turunan Nabi Yakub, nak ada tepak yang Afrika lah, wong Amerika berKTP Israel jenenge warga apa? Israel. Makanya ini wong-wong kadang salah paham. Israel yang sekarang itu nama nation, nama negara. Nah, sementara ya Bani Israil ing Quran yang disebut Kanjeng Nabi ngendikan ya Bani Israil seluruh nikmat lagi anamtu alaikum itu Bani Israil auladia Yakub. Ini itu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini kalau kalian ini Yahuda bin Ishak bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim disebut wa min waro Ishaq Yakub. Jadi Ibrahim itu wis tuwa dan dia. Dulu mau kepengin dia anak. Ambil pengiran diparingi bonus itu dia anak lanang Ishak wa min waro Ishaq Yakub. Nah, dari ini dia anak tapi dikai bonus untuk putu. Jadi dia untuk anak Ishak yang diputu sinten Yakub. Lah Yakub ini terus dia anak rola. Termasuk Nabi Yusuf bin Benyamin sing sakit. Duwe anak liab golongane Yahuda CS. Yahuda CS berarti Nabi Yusuf itu terus jadi cerita. Yusuf akhirnya pindah ke Mesir. Makanya rata-rata ulama Mesir itu turunannya Nabi Yusuf. Sangka ibu Sarah. Ini sangka ibu Sarah. Nabi Muhammad turunannya Nabi Ibrahim sangka ibu Hajar. Sangka ibu
sinten Adam. Ini rumahnya. Mulanya nak dengan tiba, wa adina nubila roib bin intazawil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail. Sayyid Adnan secara teori genetik mesti itu sinten ila zabihi Ismail. Nisbatuhu wa muntah. Lah nak turunan Israel iku atas nama tok Nabi Ibrahim. Terus wong Israel sombong-sombong. Sombong ketika wong Israel seneng Medina, makanya yang Israel seneng jadi Medina itu sombong-sombong. Lautan akhiram masa bakuna ilai. Umpama kenabian barang apik ora mungkin wong Arab dadi nabi. Wong Arab itu turunan bodho-bodho. Foto-foto nabi mesti wong turunan apa Israel. Paham ya? Ini pentingnya sinau ilmu nasab. Suwe-suwe kanjeng Nabi mbek pengiran diwarai, diterangno. Mas, kowe iku ora kalah nasab, mbek wong Bani Israil. Akhirnya kanjeng Nabi nerangno nek ndekne nasab tok Nabi Ibrahim. Jadi nak ngono wong Nabi Muhammad yo golongane misanan, di Bani Israil misanan. Mergo Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad lewat Jarud Ismail yo bin sinten Ibrahim. Akhirnya orang Israel ya kesini. Mereka ora keliru. Mereka Nabi ternyata ora keliru. Yaitu ora iso menghindari Zuriyah dan Ibrahim. Ini zaman tok sejarah. Mulai itu tukaran Abu Tuwa. Nak ngono Ibrahim luwih pantes darani penduduk Mekah atau penduduk Palestina. Ini zaman tok sejarah Quran. Nabi sebagai Nabi sing sayyidul awalin wal akhirin. Jika ikut asisi loro-loro. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maka kota suci pertama itu Baitul Aqsa. Itu tapak silasi Nabi Ibrahim. Ka'bah itu ikhtiar Pak Ibrahim mulai keluar ida minal baitin apa? Wa isma. Akhirnya kan Nabi gitu. Mana yang Medina, ini masjid Ibadan. Masjid apa? Belakang. Itu kan Nabi pasang Madinah kan sholat masuk Baitul Aqsa. Itu 16 bulan. Ini 16 bulan. Bar 16 bulan kan Nabi rapati tetap kepengen masuk Baitul masuk Ka'bah. Masuk apa? Ka'bah. Mergo kiblat wes yang bet. Ini sekarang. Saya sudah tak orang tinggal. Tak pasti kira. Sendiri tu. Kalau begini enggak tenang. Ya, masalah ini malah. Central asal usul Quran. Di polemik nasab, polemik kesejarahan, polemik kebesaran itu penting. Jadi wong ora sombong. Akhirnya kanjeng Nabi sebagai turunane wong saleh sing bapak para nabi Ibrahim disebut Abdul Anbiya. Ben Nabi sempurna roh rasane salat masjid Baitul Maqdis. Iku 16 bulan. Ya rasanya sholat masjid Ka'bah menjadi syariat sampai sekarang disebut qatinaro taqallu bahwa jika bisa wala walian maka kiblatan tarbuha wal liwat jaka syatron masjidil haram. Jadi kota suci ini mau masjid Aqsa dan Ka'bah. Hanya Nabi dua-duanya ini itu asra minal masjidil haram minal masjidil Aqsa dua-duanya. Kalau saya adu dua. Wong Israel tidak mau kalah. Dia tetap tua Baitul Maqdis. Alasannya Nabi Ibrahim asli orang Palestina, asli orang Buddhis, Palestina. Sementara di zaman Nabi Ibrahim, Mekah juga berpenghuni, betul nggak? Berpenghuni. Nah, delok Zohir itu berarti tua Baitul Maqdis. Mekah zaman Nabi Ibrahim tidak ada orang sama sekali. Nah, Nabi Ibrahim ketika dakok Nabi Ismail dan mereka, ini akan ini terjadi, jiwa asin wiri bisar in interpretikal Mekah. Ini orang mau bisa. Malah ada ceritanya. Hajar ketika tua jiran mau yang melayu nih sofa marwah, itu orang wong liya plus, yo tak dia Ismail tok ini, paham ya? Nak delok ngono yo tua Palestina. Akhirnya pangeran terang Nabi Muhammad dengan Nabi Rapaham, ini ummi mana nih roh, ini Nabi atau mau buku sejarah ya roh, ini ummi, nah roh berarti lewat wahyu, kesana wahyu. Inna awala sayyidi bi'alinna ilalladhi bifafkatan farqa wa hudal lil'alamin fihi ayatun bayinatun maqamuna nak tua-tuanan Ka'bah ambek Baitul Aqsa tetap tua Ka'bah. Mergo ora ana penduduk ini bukan berarti ora ana sama sekali, tapi pernah ada. Itu zaman Utsman, penduduk Mekah, Madinah dan sakmono itu entek kabeh zaman Tufal Nabi sinten.
Padahal Ka'bah iku dibangun oleh Nabi sama sebelumnya Nabi Adam. Itu sama Ka'bah. Menenten apa? Ka'bah. Ini ada cerita-cerita itu kayak gundukan tanah. Jadi Allah yang langit Baitul Ma'mur, yang dunia gawe Ka'bah. Ini sebentuk cara saiki gundukan tanah. Ibrahim mau nipak ilah kon matokno. Terus iki kon mundhasi nganti waktu. Jadi sangka desain sing didesain pangeran kon matokno. Diwatokno terus saiki dikai waktu. Nah disebut dua ikhtiar. Ibrahim itu posisinya mau ngangkat. Itu sangka desain Tuhan diangkat di moderno terus ini sangka waktu. Mana cara wong alim-alim bangun Ka'bah gak ngulangi sakrale Ka'bah. Di Ka'bah ora koyo wong awam-awam darani sebut Ka'bah itu beberapa kali rubuh. Zaman Nabi umur tahun kena banjir jadi rubuh. Dari rubuh dibangun menah nganti suku-suku tukaran sapa sing pantes ndak kok hasil asal. Nanti Nabi dengan kearifannya setiap ketua suku ngangkat risa, ngangkat serban, sing tengah serban ono hajar asal. Sehingga ketua suku semuanya merasa ngangkat nopo hajar. Jadi nunjukno anak Ka'bah kalau rubuh berkali-kali rubuh. Zaman Nabi urung jadi Nabi tahu. Makanya ketika periode Abdul bin Zubair, Ka'bah tahu direnovasi. Jadi Ka'bah yang sekarang itu pun renovasi ini Abdul bin Zubair. Itu era tadi. Ya wah ada sama. Jadi yang penting itu tidak merubah songkol luas panjang Anqawa Ibrahim. Ya, ini pun dilakukan. Ya, luas panjang yang Anqawa itu apa? Karena Ka'bah itu rubah malah rusak kan. Malah oleh dirubah malah rusak kabeh ning dinggon kita renovasi mas. Lah renovasi yang Anqawa Ibrahim ini disahkan oleh syarat. Lah yang mulai ada jahiliyah itu minta itu talang mas. Ini jadi kasus. Talang mas dulu itu bikinan jahiliyah. Terus oleh Islam enggak dilarang. Tapi era khalifah tertentu sing sangka talang mas sakjane alami saja. Ini kabeh begini tak keuangan itu ya. Itu kan bisa gak ono atap. Jadi nak ono hujan turun di jero Ka'bah ini mburi pinggire kan. Akhirnya Ka'bah dimodern lebih kayak atap. Konsekuensi atap itu ono limbah air itu talang. Wah, ono limbah air rupane talang. Jadi rasional nek kadung gawe atap kudu gawe talang. Nah, berhubung Ka'bah juga mekatu gawe talang iki kok. Harus jadi kasus nganti saiki. Wong ono hujan sumpah lagi ku ra petua. Apa yang gue kok salah nopo? Padahal itu saat Nabi ramai-ramai loh. Jadi serana baru kayak itu mau gaweane wong-wong. Itu dudune wong atau wong ibadah sing binasil Quran karwan toa utawa salat hajat. Malah ibadahane ana gerukan wong salat hajat malah geruk kabar pas udan. Wong tua sing ora mergo wong Arab sing goblok-goblok sing ditutup mlayu. Mergo ngombe nek napa? Salah mbah. Wong Jawa katut wong Arab, ae kudu bareng-bareng. Dua dis ning hotel lah, tentu ayo, buka kopen 100 lewat talang mati apa? Aku ora percaya. Mau percaya iku piye? Lah wis kadung tiga atap ono talange. Nah, ya mesti ae to. Lah talang itu satu talang mas. Ini mergo ganti sing diluwati ta. Itu semua khurafat, semua jahiliyah. Itu nonton-nonton itu yang desain-desain tambah. Nah, itu terus. Nah, ketika polemik ini pencaman bersejarah, orang-orang Israel yang pinter-pinter tersentuh di sejarah-sejarah itu. Ternyata Muhammad gak wong dia. Nah, itu terus fa'amanat ta'ifah semimpin Israel wa kafarat ta'ifah. Jadi terus terpecah. Banyak Israel yang sadar kebenaran lalu iman, tapi tetap wa kafarat iman. Pak iya dengan ladina amanu ala aslim pas bahu nopo jadi tetap ada itu. Mak ngono kan dinasti darah Israel. Mana kan dinasti yang berbagai Mi'raj marhaban bi akhi Yusuf. Nak darah Yusuf itu dulu. Kau mau kan? Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dengan dinasti bin Ibrahim tapi lewat Ismail. Jadi ini tetap keluarga. Keluarga. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sampai terkenal di Al-Karib, Ibnu Karib, Yusuf, Nabi Wah bin Nabi Wah. Jadi satu-satunya Nabi yang 4 generasi beruntun namun Yusuf bin Yakub bin Ishak. Yusuf manggil nama Mesir. Jadi ada nama Mesir, jadi Suriah rata-rata dari ulama Mesir Suriah ini Yusuf.
Kanjeng Nabi lewat Siti Hajar niku Siti Hajar niku garwa kalian Nabi Ibrahim duwe anak Ismail. Ismail garwa kalian penduduk berdiri asli sing kawasan Ka'bah ini disebut suku Jurhum. Suku napa? Jurhum. Terus lainnya bangsa Mekah. Ya bangsa Mekah ini disebut wa adna bila raisin intazawil ulumin asatiyah ila dzatihi Ismailan badru wa muntah. Nah, ngono bangsa Mekah sing asli mesti turunan Ismail. Turunan apa? Ismail. Termasuk Nabi Muhammad. Muhammad kan Sayyidu waladi Asman Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai ke Sayyid Adnan. Nah, Sayyid Adnan bila raisin dzawil ulumin asatiyah ila dzatihi apa? Ismail. Nah, terus makanya ini penuh perangan. Jadi Bani Israel itu gak bisa kan nggak bisa. Kalau contoh ngakal-ngakal gak bisa kan. Yang manusia itu orang pintar. Jadi semua orang saya salah paham. Yang kau Israel saya ini negara. Ini apa? Negara. Tidak dapat. Jadi kalau Bani Israel itu orang Mekah, itu orang Medina, kalau awal ini ya Bani Israel. Bapak kita kan yang uang apa? Israel. Enggak dong, atau misalnya kata pulau, bapak pulau ini untuk nggak sambung, jadi bapak pulau untuk saya sopo, misalnya untuk lama sopo, kadang bapak itu orang besar. Memang, ya begitu, memang saya gitu mampu aduk. Era Sayyidina Ali tukaran bin Muawiyah itu banyak sahabat untuk Garut ke Sumatera Barat. Bahkan sebagian cerita sepanjang itu muridnya Sayyidina Ali. Jadi sebagian barang darah ini kan era tabiin, ya generasi tabiin itu sama dengan murid Indonesia. Jadi Wali Songo itu yang generasi yang kesekian. Mengenai Wali Songo, cara ngomong awam darah ini simbol Islam Jawa itu keliru. Keliru tapi populer rumahnya sejarah. Jadi ya janggalnya ini tak. Tapi uang darah ini misalnya Sunan Bonang, dikongkon Sunan Ampel ngaji menang yang pakai. Jadi mulai cilik berdoa Islam, itu bapaknya Islam. Artinya apa Wali Songo tidak orang pertama yang Islam, kan logikanya kan gampang, paham ya? Lahirnya ya Islam, kepinginnya kelasnya kepengen ngalim. Jadi bapaknya Islam. Nah, zaman pikir ada, cara pikir goblok-goblokan ya. Wali Songo darah ini pertama. Sunan Bonang bin Sunan Ampel. Sunan Ampel bin Mbak Asmara Kondi di Bandung. Jadi ini bisa palang ya. Artinya sing kita roi, rau kita ora ahli sejarah wae roh. Nak ngono kan Sunan Ampel orang yang pertama gawe Islam Pak dhisik bapak itu. Bapak jenenge Ibrahim Asmara Kondi. Oh ini. Asmara Kondi jenenge jeneng Arab. Nah dene anake wong Yahudi dene karemen Bekaran. Jadi iku wis ketok, Pak. Iku wis ketok nak Sunan Wali Songo tidak yang Jadi benar sejarah Sindarani era tabi'in wis ada Islam ini. So, bukti ini Sunan bapak-bapak wis nih. Jenenge ya wis Arab. Cuma memang sejarah itu mudah nulis yang besar. Sehingga kesannya Islam dimulai Sunan Ampel, Ampel Dinta, terus Sunan Bunga, Ainul Yakin, Murid Kali Jogo dan sebagainya. Tapi itu sejarah tentu nulis yang besar. Ya kok sekarang, wong nulis sejarah kok Mbah Mat bin Sultan. Padahal pendiri sekarang baru jadi. Sebenarnya mungkin orang bangun, wong lupa nulis yang besar saja. Memang kecenderungan sejarah itu nulis yang besar. Ya, tapi hakikatnya ya enggak. Ya hakikatnya tidak. Kami itu sampai ngerti. Nak ngono era tadi ini wis banyak di Indonesia, terutama di Sumatera. Kondisi logikanya nak pening Cina lewat Selat Malaka biasanya ke singgah nih Pasai. Pasai itu ceh, napa? Dia nandaran ini napa? Pasai. Mane zaman kuno wong asal modern nandaran ini Serambi Mekah. Kenapa daerah Serambi Mekah wong aja sering kau ngerai-rai arah. Jadi itu daerah ini wong Mekah. Mana aja daerah ini Serambi napa? Serambi. Kerai ini rai-rai arah. Terus ganti turunan, mana Sunan Bonang Diambak ketika remaja banyak pilih asai kan modal ning Pasai. Jadi kelasnya itu pengen ngalim, murah sekedar itu. Nggih, nak ngono tradisi Islam teng Aceh mun kuat nanti anak Sunan Ampel wali Sunan Bonang kan ngasih tinggi Aceh. Ini dengan ya sejarah pada akhirnya. Akhirnya ngomong Israel sing belum nampak kebenaran iman. Muhammad itu nabi dah. Mereka yo turunane nabi. Itu Nabi Ibrahim sing liwat sinten Ismail. Tapi ning bukan sejarah butuh bukti. Pas butuh bukti disebut di ayatum bayyinatum maqam.
bukti nak Muhammad turunan Ibrahim, iku ono jejak-jejak Ibrahim. Jadi jenenge makam napa? Ibrahim. Jadi kamane wong kafir iki ta. Tenane Mas Ibrahim kok keluyuran tek Mekah buktine apa ngono. Nah, sebenarnya cara buktine apa nak Ibrahim tau marah? Ternyata ono jejak-jejak Ibrahim. Itu makam Ibrahim. Makam Ibrahim bekas kaki Ibrahim zaman bangun apa kah? Itu kaya bekas kaki ini Sunan yang di masa modern. Di sana pembunuhan masih kita. Mbak nabi dicek itu aneh-aneh. Ini kalau bekas ucap kaki, ini maksudnya juga. Kalau Sunan dulu, ini penilatan tak apa? Tiga orang sujud. Ini masalah ngadep malah itu orang posisi sujud ngadep. Di wali di sini dari cerita-cerita, nak tirakat itu sholat ngadep tiga kita. Bukan pergi ya rasa, tapi kan mesti tak tak. Jadi di sini aneh-aneh. Mana sanjana. Ini mau sih, misalnya secara penjelasan, masalah Ibrahim berarti kelurun, maka betul itu. Ya, tapi jelas itu rapat penting sih taluru kan. Pokoknya orang bukti. Nah Ibrahim tahu nih Mekah. Gue bukti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turunan sinten Orang bukti menah nak Hajar itu kulit ini kan ngilang ngalor itu ke Samar. Terus dia baca ada di Sa'i. Kena sepan apa? Wong Arab itu tangguh. Pentingnya ya. Wong Arab itu tangguh. Bukti nak pernah dihuni manusia itu di kawasan sumur itu. Itu kesono sumber jatuh tahu juga. Itu menunjuk nak benar-benar berpenghuni tadi. Paham ya? Benar-benar berpenghuni. Akhirnya anak sumur jam dia jadi bukti anaknya Ibrahim tahu lingkungan. Bukti ini orang kehidupan sekarang sumber nopo. Ya, tentang ada fihi ayatun bayinatun maqam. Akhirnya orang Israel mulai percaya, mungkin Muhammad itu nabi kan. Wong wis sekian puluh generasi. Ya, Nabi Muhammad ora tau mau. Kok iso ngurutno nasab? Wong tok Sayyid Adnan tok generasi kedua. Padahal Sayyid Adnan dan Nabi Ibrahim nomor 12. Pokoke kanjeng Nabi dan Nabi Ibrahim wis puluhan. Kok iso ngurutno roh sejarah? Wong Israel mulai mikir, Muhammad itu nabi kan. Ini ora iso moso. Wong desa. Itu terus mulane iki termasuk ayat-ayat ini itu termasuk ayat-ayat nubuwah. Ini yang berbaik selalu nakatan Quran lucu ya Yahudi Nasrani. Mereka bisa Yahudi Nasrani pinter-pinter nak ngetes Nabi dia ini sebagai khazanah ilmu. Dites no, jadi takoknya takok banget ngetes. Nah Muhammad tuh pak itu kali Nabi, nah orang itu guru. Mana ketika Nabi itu cerita, aku ini bukti Nabi tahu gini erokno sing minal masjidil haram minal masjidil asghar. Jadi ya kalau kafir-kafir sing kurang ajar. Kanjeng Nabi itu kelirune kan bisa mau merah itu mau birang detik. Jadi ya tahun masjid Al-Aqsa tenang tapi Nabi mau birang detik terus sholat terus ya gak blengaan Nabi. Jadi ini ya orang nyangka Nabi ya rugi. Orang cerita ngono itu orang kafir juga sering Baitul Aqsa mereka pedagang. Itu kok Mas itu sih kok gitu biro nak sih kolor biro. Tapi ora apa. Jadi lu alami Mas. Ceritane wis aneh. Mana aja gue tahu di Aksa tenang, pintu singgah kidul jumlah kira apa lor? Padahal Nabi mau sejarah kan beliau ya wong lugu tuh ketika masuk belakang pikirannya sholat. Jadi yang hadis-hadis satu nyancang buruk, mencopot satu sholat di Idris, dari itu bukan yang lain itu juga. Terus kalau ngaji Nabi lagi sholat, macam ni itu tenang, udah dia pengenangannya mau sholat orang itu pintu, kemudian menganggur tapi nggak tahu apa. Akhirnya miniatur Baitul Maqdis itu diangkat begitu, miniatur itu jadi gambar itu. Orangnya begitu, pintunya sama ini kok gitu. Tapi itu ilmu anyar, itu pas itu orang hitung pintu, paham? Dikasih tahu ulang. Apa malah itu kan? Ini Baitul Aqsa dulu orang jumlahnya apa? Pintu. Orang kafir. Mungkin orang kafir cerdas-cerdas. Itu orang kafir di mana itu turunan dari apa? Israel. Paham ini tentang makro. Jadi yang bercerita-cerita alam taruh yalmala imun dan Israel itu maksudnya itu argumentasi ini yang gitu. Akhirnya kota suci juga bisa lepas ke Baitul Maqdis sampai Mekah. Tapi Mekah lebih untung. Jadi ini sejarah saya. Tak baru delalah Muhammad itu anak Ibrahim. Ini Ibrahim tahu. Baitul Aqsa siap. Ya Yesus Kristus Nabi Isa lagi ning kono. Akhirnya wong Kristen lah minat menguasai Yerusalem. Mergo ning kono ono mbah-mbah rupane Yesus Kristus Nabi Isa.
Akhirnya Yerusalem jadi perebutan wong Nasrani, wong Yahudi, wong Islam. Nabi Musa keluar ini Bethlehem Yerusalem. Nabi Isa keluar ini kono. Nabi Ibrahim yang kono. Tiga agama dari itu kita suci. Akhirnya jadi rebutan. Itu Mekah nasibnya lu apa? Wong Nasrani gak tertarik. Kamu kok ada urusan ya? Yesus. Itu penting. Ibrahim itu malah di Yerusalem itu menarik. Mereka tiga agama suci. Nabi ini keluar ini kono. Nak keluar Nabi Musa ini kono. Nabi Isa ini kono. Nabi Ibrahim. Nggak jalan tak enggak. Jadi nenggone kono kota suci jenis Baitul Aqsa orang Islam. Tembok jenis tembok ratapan wong Yahudi. Nenggone ana gua Maria jadi dia digelairno Yesus. Apa kok? Akhirnya ketika pemerintahan Roma itu kuasa, ambisi pertama Yerusalem dikuasai sebagai kota suci. Dipimpin dengan Romawi di Italia. Di berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, Yerusalem itu dikuasai oleh lewat komandan cenderung di Italia. Zaman tidak kuliah, zaman tidak keluar dari pondok ini. Akhirnya orang awalnya zaman Nabi Muhammad itu kepengen sana Yerusalem dikuasai oleh itu. Nabi zaman Sugeng karena beberapa kali perang Tabuk, Yarmuk itu gak menang gak kalah. Jadi jarotan itu mau perbatasan. Ya Nabi keluar dari Medina sudah jauh sekali berhari-hari. Tentara Romawi yang di Palestina mapakan Nabi berjauh. Jadi walhasil Nabi gak sempat menguasai Nabi Palestina. Dan Nabi pasrah bersikina. Awal zaman ketika Umar jadi khalifah, Yerusalem ditalono sebagai Sayyidina. Akhirnya di bawah pemerintahan Islam. Awal zaman pun sampai Tok Yazid, Muawiyah, Yazid macam-macam gitu. Awal zaman ketika Pangeran Philip orang Eropa ini kurang rata-rata nama Prancis, Inggris, Belanda, Belanda. Semua raja-raja di Eropa sepakat ziarah suci ini disebut perang salib satu. Saya mati. Berebut wong Eropa sama lagi senjata ini modern, misalnya senjata Mariam, mono, gede. Ya semenjak itu Yerusalem di bawah pemerintahan Inggris, Inggris modern. Di zaman itu salah. Perang salib kedua, ono pahlawan Islam yang paling terkenal disebut Salahuddin Al-Ayyubi. Menang-menang, tapi orang menang tenang. Menang kawangan, itu tidak kuat dulu. Kalah. Era modern tahun 1966 era modern. Ini era perang dunia kedua. Palestina melok teritorial wilayah Inggris. Inggris modern. Ini udara berpolitik di pecah belah. Itu bagian tiga penduduk Palestina asli Islam. Bagian tiga Zionis Israel. Setelah ini jadi bangsa Israel, bangsa Palestina. Wong Israel yang ngotot, apa artinya punya negara kalau tidak masukkan Yerusalem yang kita suci. Wong Palestina dikei merdeka jera gelem tanpa Yerusalem menjadi bagian dari Palestina. Jadi ini direbutno ya Yerusalem ini. Di foto-foto ngotot, apa artinya di negara, nak ada di kota. Era modern. Nah aku setuju-setuju PBB. Kita tekno apa jenisnya city internasional city. Jadi karena itu milik agama semua. Enggak milik Palestina, kita enggak milik Yerusalem. Dan itu milik internasional. Jadi sekarang baru di kota kemungkinan Yerusalem tidak ada yang mempunyai. Lain kota internasional. Ya, karena ya orang Kristen terlalu banyak. Orang Kristen saat dunia perasaan di kota suci Yerusalem. Ada orang Italia itu juga mangkel sampai Paus Yohanes. Mangkel ini. Roma itu Vatikan itu jadi tempat Paus Yohanes. Tapi kan gak ada sejarah Nabi Isa keluar di Roma. Ini ada Francisco Todi. Jadi wong-wong Italia lah tahu bangga. Karena Roma sebagai kota suci masih kota yang dihuni pemimpin besar. Tapi kan gak menjadi kota suci secara kesejarahan. Secara kesejarahan tetap Yerusalem. Karena uripe Yesus Kristus menjadi Yerusalem. Makanya Kristen sangat berkepentingan menguasai Yerusalem. Orang Islam itu cuma turun di Israel. Yang bisa menghalau orang Kristen, orang Israel. Untuk Israel, agamanya Yahudi. Dia ini ada kepentingan Nabi Musa uripe yang kono. Itu ketemu Yahudi teman-teman dia keliru. Yang bisa menghalau Kristen, nama Yahudi. Akhirnya tiga agama itu bentrok ngerebut. Akhirnya nanti saya terkenal. Wong Islam di Jumatan Masjid Aqsa. Yang Yahudi nangis-nangis yang tembok rata. Yang Kristen boleh gua Maria. Nah, di sini lucu, kita ke Jumatan Swadadaan, kita
Nyebekeli itu, gue tangkap. Ini tinggal di bawah masjid itu banyak. Namanya Nabi wa, mana bener Quran. Lalu fardu bena ahadin mirrusuli. Islam wa agama paling apik. Isa ya darani Nabi, Musa ya darani Nabi, dan Nabi Muhammad darani Nabi. Lalu fardu bena ahadin mirrusuli. Kita ora tahu beda-beda rasul. Mukminu bibadin, watak guru badin, ini orang arah. Tapi nak wong Kristen. Yakin nak Isa ini Nabi, tapi orang percaya Musa. Yahudi percaya Musa, Nabi Isa yang kepada dirinya. Muhammad dianggap pembohong. Nah, ciri utama Islam lalu fardu bena ahadin. Kita orang beda-beda rasul. Kita imani kabeh. Lah bukti nak rasul kanca iku ya rada-rada. Ibrahim lunak gunung niku. Musa ya ning kono, Isa niku. Yang mana bisa kanca sak nabi mesti sak sejarah, meskipun rasa angkatan sejarah adalah mirip. Gak ngerti guri-guri umatnya beda-beda. Nah, lalah gone foto. Itu sejarahnya apa? Nah, itu tapi itu parah. Itu menunjukkan nak sejarah itu. Yang kedua Mekah. Kabeh sejarah nulis Nabi Musa atau Mekah Nabi Isa ora tahu. Wong Kristen tertarik rebut Mekah cara iya malah perkara. Di Amerika kirim pasukan kuasai Mekah. Jadi penting kadang ra menarik ya penting. Mekah itu gak menarik cara agama Yahudi dan Kristen mereka ora ono hubungan sejarah. Itu sampai Palestina. Palestina Yerusalem semua nabi hampir di situ. Nah, ini ada gua Maria, ada Bethlehem, ada sing Wahudi ilagi di bisin naklah. Ini ada perkebunan zaman itu. Malah saya kira itu. Akan dua buku Kristen asli, karangan orang Kristen. Yang kedua ada pohon pink yang umurnya sudah beribu-ribu tahun. Itu bisa tahu di Nabi. Nanti saya ini masih itu. Jadi terlalu banyak sejarah yang terkait Yesus Kristus, yang terkait macam-macam. Kristen Ortodoks semua yang misalnya ini orang gua Solomon, macam-macam yang orang. Macam hampir semua nabi sejarah yang di Palestina. Palestina yang Yerusalem. Jadi sini waktu ini wajibin sing pohon pin zaman Nabi Musa semua macam-macam. Banyak orang kok jenis-jenis pohon yang itu urut ribuan tahun. Tambah melintir, jadi asik memang. Ini banyak semangat, dan wajah ni pengeran tadi ya pengeran jenis-jenis pohon. Umur ratusan tahun, ribuan tahun. Akhirnya kalau Paus Yohanes II dewi sengaja berkunjung di Yerusalem. Akhirnya harus Paus. Akhirnya nanti dia itu mendidik rakyat meyakini Roma kota suci, tapi rakyat kota. Tak tak dunia rotasi kota suci di Yerusalem nggak bisa menjadi. Jadi orang bermoro Palestina ini juga tanah. Kau boleh sabar itu kota suci terus juga orang. Itu betul orang Islam. Dan sofa itu diri gunung ini. Kita ngelwatu kamu selipah. Mana agama telu cek tukaran langu daerah nira rukun dari model-model itu. Orang Islam nak khutbah yang tongkat. Masa tongkat itu kata orang Islam. Paus Yohanes tak pidato yang guna apa? Orang Kristen lece-lece dengan masjid. Nak pas pidato cobaan. Ya itu dengan ada apa? Cobaan. Jadi agama tukaran langu kelakuannya bodoh. Mana tak dulu. Coba. Tasbih cara orang Islam, musuh tasbih bodi gede. Jadi aku mulai orang mirip, aku aneh ya mirip. Dihormati wong sing atau ngelomi jeneng wong, ora tau selingkuh, ora tau mangan karo, ora tau. Padha kriteria wong dihormati ya padha. Ora tau dino, ora tau maling, sopan. Ya model. Itu ciri utama kiai ini manggon seputar masjid ya padha. Bendito-bendito digaya mah pinggir-pinggir. Padahal itu biasa jinan, tapi nak betul tercobaan. Jadi kalau tongkat, ya keturunan. Kalau pas dua anak tukang keturunan ya, ya keturunan. Ya cuma ketua alam mereka tapi kan keturunan itu pakai tutup kepala. Pakaian ini tahu dua anak yang saya izin, orang Turki apa tuh jenis keturunan kan? Segala ketua kita irangnya bodoh ketua PKI ini. Jadi itu ketua irang kan tak hasil santri soal ini anak sejarah. Jadi tradisi bangsa Indonesia, mulai sudah memurdani negara Kristen, nak foto negara kepada Wesi, hitam kan? Jadi tradisi negara ini agak khas santri saat ini. Santri tengah anu saat ini, nak sejarah kan? Musuh itu apa PKI, negara keturunan apa? Iya. Makanya SBY kalau kunjungan resminya malah pakai peci. Semua foto presiden Indonesia resminya kan pakai apa?
Jadi, sebagian kenegaraan berkira. Menteri Kristen mohon ya sebetulnya yang berkait. Jadi, mau yang resmi jadi sebagian resmi. Jadi siapa keturunan santri? Jadi gentleman Rasulullah. Mulane Yerusalem ora iso damai wilayah Indonesia. Terus dari awal tiga agama itu yang asli apa ya kabeh. Mufi ayatum bainatum makom itu. Ora ana makom Musa, ora ana makom Musa tetena. Akhirnya wong Kristen ora tertarik nguasai kabeh. Karena gak duwe keterikatan sejarah dan apa? Terus orang Islam dulu. Paham ya, orang Islam dulu salah, ngeri tenan. Wong kula beberapa kali ngajak Nabi Sabar di Palestina, nanti kan ini bisa. Keamanannya tidak terjamin ya karena pas Yerusalem itu pas perbatasan antara orang Israel yang mengklaim bagian dari Israel, orang Palestina yang mengklaim bagian dari apa? Palestina. Padahal orang-orang PBB sudah baik Yerusalem dianggap kota internasional, sama-sama dan menguasai sekolah PBB. Nah, kalau keluar pun tengah. Ya, tapi itu problem, Yahudi itu enggak. Dia dianggap situ. Dianggap situ. Ya sudah tidak bisa. Itu disebut kenapa Nabi Muhammad itu jelalah kita masjid. Jelalah dia pangeran itu kalau sholat pernah masuk Baitul Aqsa, dia pernah masuk Baitul Maqdis. Dia tahu masuk apa. Tempat yang beliau pernah sholat di dua arah disebut Masjid Qiblat. Baru Masjid apa? Qiblat. Jadi justru Muhammad ketok Nabi itu dia mau sholatnya ngergani Nabi-Nabi ini sapungkul itu masuk Baitul Maqdis. Dia tahu sholat madhep Ka'bah dengan atas sama itu ngergani Nabi itu. Nah ini awal itu di alim Nabi lalu dibipak kata mutarika wahutai ku awal omah kesingkaitan Ibrahim dia namun dia Ka'bah itu namanya topiknya. Terus sejarah yang aneh-aneh ini mesti gak lepas untuk ini. Masuk masalah Ta'un Takut. Ya, ini tentang nah, Ta'un Takut itu Nabi Muhammad itu dia syariat dia mirip. Nak sekali minggu semestu, tapi nak ning desa napa yo suruh. Nah, ini terus wong bermasalah nota. Takut itu cara konteks modern. Macam-macam orang berani penyakit menular, orang sembarang macam. Tapi nak cerita ning kuno-kuno orang ngono itu. Ora aku saiki kemungkinan ana itu kecil. Wong cerita ning kuno-kuno sedina mati 2000, 3000. Nanti wong bingung sing mendem iso apa? Mergo sing mati luwih akeh. Lah akhirnya sing urip ku mlayu perkara wedi dhewean. Jadi saiki kan ora, tak penyakit yang menular kan terus suwi to marine yo. Wis dina loro kan 3 bulan tapi telu kan dia suwi. Iya mati ini berserakan, kalau di rumah sakit, nanti dia orang ngerti itu makhluk itu, baru mati. Ya kok ini cerita, kalau mulai mati di sini, orang mulai itu jumlahnya itu ketok sekali, nah itu penyakit masal. Penyakit apa? Masal. Tapi nanti cerita detail-detailnya orang perlu beriman. Yang kita iman itu dari Quran, nah Allah yang menurut mati. Tapi cerita detail-detailnya itu versi tafsir. Kadang ya sedih. Dibalik kayak ini. Malah anak gua dipa alaihi wa ta'ala min umul iradata wal qanazira wa abadat tauhid. Orang yang dilaknati Allah sangka Bani Israel wa ta'ala minhum al-qiradata. Jadi mereka digawe ketek. Orang kalau ketek lafate wa ta'ala minhum al-qiradata rasa kapas wal qanazira dibaca. Itu banyak ulama yang menafsirkan terus. Memang ada orang Bani Israel yang diubah jadi ketek jadi salah. Itu nih ayat kuno qiradatan khati'in. Tapi Imam Mujahid, sing murid Ibnu Abbas, menentang keras. Tidak ada Allah punya sunnah wong dirubah ketek, dirubah jadi aneh. Tapi mengkono lafaz tasbih sing mahdzuf. Artinya wajah alamin hum. Dan Allah menciptakan mereka kelakuane kaya ketek, kelakuane kaya asli. Bukan hakikate wong jadi asli, jadi ketek. Artinya ya versi tafsir itu tidak harus kamu percaya 100%, karena orang lain juga tidak harus mentafsirkan demikian. Toh itu masuk akal. Karena dalam istilah bahasa sah saja. Dia nak mangkel rapati mangkel ini kelakuanan kaya asu. Dia mangkel tenan asu. Mangkel dia wong tenan. Nak rontok itu dia kaya asu. Oh asu. Nah itu cara bahasa ilmu bahasa Arab. Adat tasbih kok dibuang itu balik. Jadi nak kafe dibuang. Itu balik. Itu seru. Kamu tahu berapa? Seru. Ya mau nak mangkel beruang pertama dia kaya asu. Kelakuannya dia kaya ketek. Mantap banget, kupetek itu kok. Sudah kan. Padahal pakai
sifatnya kan koyo asu kan, wong iku tetep manusa kan. Paham ya? Ya sama cerita-cerita tentang Qa'ud, Pakebut, baca alam ilmul firodat al-Qurajiro, abadat, Qa'ula, Ikasarul Makanan, itu tidak mesti. Paham ya? Jadi ini pengetahuan kami dengan Quran dan Arabian. Quran itu dia dialek Arab. Bahasa Arab mesti balaghah. Tidak mesti sesuatu itu pakai makna asli, kadang pakai makna tasbih. Jadi kalau sudah pakai makna tasbih ya sudah. Enggak ada jaminan tuh hakikat kan berarti kan roh hakikat wajah alamin humul firodata wal konadiro wa abadat yurano hakikat kunu firodatan khosiin kal firodah wala firodatan lebih kal apalagi secara sejarah memang Allah tidak punya sunnah wong dimasku diubah dari bedak nah versi legenda ada yang Jawa jadi berdua itu bisa wong kalah ujuk. Jadi berdua. Tapi wong Jawa dhewe cerita kan turun temurun. Ora tau ana bukti. Ya tinggal dari hewan sing biasa mlebu kene dari hewan tatal dari ndak tahu coplok tampil kali jogo. Karo kali orang-orang. Nek kali jogo sing tampil sampai 1 loro, orang-orang ribuan. Ono tatale kabeh. Misalnya sing ono tatal turunane sing ditambal, lah sing tak panah ditambal. Aneh-aneh. Karo dene kali Joko kan menunggu sama-sama menunggu saya yusil mauta kan ya ora mungkin iki. Bisa. Akhir to legenda ora ono buah itu kali siti jenar dari kotak sing ngono. Sulap wali sama dadi apa? Menuso. Jadi aslinya kan apa? Cacing. Aslinya menuso, pasono bapak jadi cacing, pasono jadi jadi menungso, itu malah jadi pangeran kan yang akhir hayat malah muda meneh toh. Wah, kita mah jadi wujud manunggaling ngawula apa? Gusti. Ora karo anu cerita legenda ora ono bener. Jadi kali sedang nomor saja mati musno. Mana wong si Al kita goblok perkara si Al percaya legenda. Aku udah jadi goblok itu. Karena si finali mati ning bulan. Karena iring-iring bulan kuburane Isinya, ini bulan kok bumi, pas tekungan kepanjang nak di shopping rapati rokok, jadi dekok-dekok itu. Jadi itu kuburannya apa? Nanti. Dan resiko percaya legenda itu begitu. Resikonya tinggi. Paham ya, resiko percaya legenda itu ini si Ayu terus repot. Oleh percaya legenda berlebih. Nah, NU itu yang di Indonesia kadang-kadang percaya legenda. Itu repot. Jadi keramat itu panjang nono, tapi nak legenda sing berlebihan itu untuk iman itu. Terus sebagian agama nak butuh kurafat asyurajulian. Kecuali sing cerita Quran atau Kanjeng Nabi memang roh hakikat. Aliane itu coba. Sing bukti nyata ya apa? Misalnya di bukti nak siti jenar wasine manusa dipatono dadi cacing dadi manusa. Kan ya kita cerita wae anut aneh. Meskipun saiki sing cerita siki gede. Ini gede lah kan jurah dirujukan, jurah langsung kan. Kemudiannya dia ya anut kan cerita itu. Jadi anut, sangka orang roh dewe kan mana kan. Nah ada orang yang masuk akal ya mati banyak. Dia ya aliran waktu itu harus dilarang secara saya. Dia manunggaling kawula Gusti itu ajaran sesat yang mengganggu napa saya. Ada situasi. Kita usah tertarik dengan napa? Ambek cacing dadi menunggu. Nah, sutradara ada yang mau berarti. Kalau Joko tuh kan budak-budakan yang bumi, dia berarti. Lagi ini wes iman rabadi. Nanti sutradara film sih berarti ya. Ya jangan-jangan dia itu cerita itu malah kok film. Nah, film meropo malah. Jadi kadang legenda itu mengerinya di situ. Kalau sumur serundung dia, coba-coba pengkate Sunan Bonang, jadi nopo, jadi sumur. Mana? Dari soal keyakinan pulau Sunan Bonang juga masuk ke Kangelan. Tadi Nabi nak ke sumur Kangelan, kemudian di Sunan Bonang aneh-aneh lain. Kui tapi belanja ngilo terus nih kalau kafir belanja ngilo ngakon. Ini bodoh raro, pokoknya anak cerdas itu paling repot. Saya ambil untuk kusumpong beruang gulai, kan larang. Nanti jam orang itu, hampir ketemu dari asli itu dari Istanbul. Taruh pun di Istanbul mesti dua asli, yang kedua mungkin dari palsu. Nah ini asli, mungkin apa? Padahal sing jamin tak asli yo terus piye tak ora. Cari standar asli ku piye sih? Ukurane ku piye sih? Ukurane kan sing mirip edene ngono to apa hakikat. Sing ramai edene jadi ora apa.
zaman. Nah, mulane pinter Quran lho. Pokoke barang kita suci iku tetep ing dalam Ka'bah utawa Baitul Haram ayat ini pira-pira tanda bayina tentang nyoto. Rupa-rupane makamu napa? Ya tadi diabadin. Jadi bisa itu janggal sekali Ibrahim seorang Palestina melaku bermil-mil. Palestina Mekah itu perjalanan darat kayak gini Pak. Jadi kalau di zaman itu melaku. Ya mau kalau melaku ke Malaysia gitu. Jadi zaman itu rakyat bahaya. Tapi bukti nak Ibrahim tahu orang Mekah. Jadi teman-teman sejak kaki ini bintang Ibrahim. Macam sejarah ini sama Rasul. Akhirnya orang Israel mulai mikir. Nah, orang Muhammad gak wong dia. Yaitu sak bapak dari kita. So, Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda itu kakaknya Nabi Yusuf. Kenapa li? Ini disebut siapa jenis? Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Wa alquhu fi yabati jibril takut juga di sana. Mane wong Israel itu tetap soleh. Wong Yahudi dan wong Jawa. Ego larane ra ego pati. Mane ketika wis dipateni la taqtulu, oh jo materi ditane gegeden. Wa alquhu fi yabati semlong sumur. Iku ora golek sumur sing mati, nah sumur sing rawan diliwati wong ya takut juga bisa ya. Sembung sumur sing kok ana wong liwat dadi ana sing nemu. Dadi ra tega, ra mati ku ra tega. Lalu ya uji darah di dalam teman-teman ya ora iso. Mergo dekne pikirane sik ya takut gak bisa ya. In kuntum. Mana kelompok Yahuda sih akhirnya jadi wong soleh. Mana ning ngene tarah-tarah ning surat Yusuf akhirnya mereka kan jadi wong napa? Soleh qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Pak kula sepuro jalur sepuro pengiran kita ora usah. Dan Nabi Yakub sawfa astaghfiru lakum iya tak jalur sepuro pengiran. Ini nunjukno nek sepuro itu gak mungkin jalur sepuro Nabi gak dituruti pengiran. Bagaimana Nabi Yusuf itu menilai tasrifa alaikumul yaum yaghfiru wa lakum. Mesti sepuro kabeh betul ngene. Mergo jak bela kenapa di sepuro ngejate ngono. Mergo pasti terus sumur di yal takit. Bendina ora digelekno sumur mati tapi sumur sing urip iku sing akeh wong liwat. Mulane ketika ya tenan orang nganti suwe, orang nganti sedina wis iki baca tayaratun fa arsalu waridum fa adla dal waqala ya busyra hadza. Dulur-dulure Nabi Yusuf iki nek ngono sik nggoni. Ora tega mati iki lha sono sayaratun fa arsalu waridum fa adla napa? Dal. Jadi menangi selamat ya. Betul. Jadi intinya kan tetap menangi selamat. Karena dari awal kepinginnya ramah dia takut dulu. Ngane pola tulis bawah ini dari awal kita dikane wataku rumbati kauman solihin. Jadi Yusuf di peloro dah mari nglarakno aku. Tapi nak berayo jadi wong apik nek kauman apa solihin. Jadi mikirnya aja. Jadi gak santri ya, naga nganggo di depan. Dari awal ora kepengin, nakal-nakal amat tuh ora kepengin. Tetep wataku rumbati kauman apa. Itu sirine rahasiane kena apa akhirnya tobatnya ditompo. Mergo dari awal tuh ndak jahat sama. Kalau kau ilmu lah tak kudu Yusuf. Oh sepatah ini. Itu mata ini sudah ada keket. Wa alquhu fi ghayabati. Tapi tinggal tak itu badu saya. Artinya golek sumur. Nah, cara sumur mati ya tetep mati ya. Cara sumur sing dhuwur gunung atau diliwati wong sing blesek tetep kebal wong. Jadi golek sumur sing rawan diliwati wong. Dasar wong Arab. Daerah kono kan gak ada pilihan tuh, nah ini sumur akeh. Gelem misalnya kafilah yang nganggo sumur itu kan berarti potensi sekali diliwati. Itu tentara-tentara. Ketika dulu Nabi Yusuf tidak nenggung, terus menangi wajah saya Rasul Pak Arsalu warisem Pak Abdullah, terus menangi kafilah sendiri. Wah, tapi dasar utek saya lek bareng ibu cukup, dan itu budakku minta. Semprong. Mabuk Pak gratis oleh. Total iki wasara rugi sama ning vaksin daerah 5 masih bisa. Lagi pira organ? Lah kok teng buka dari. Ini daerah 5 apa? Masih bisa. Dene pasti wis nyemplung untuk du. Ora dituso mateni dene. Api iso lae ora dituso mateni, paham? Ora dituso napa?